Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita ambil satu video yang menarik, yaitu pernyataan dari E.F. Saifullah Fattah yang mengatakan bahwa pada Pilpres 2024 mendatang Ganjar akan menang di putaran pertama. Tapi di putaran kedua dia akan kalah dengan runner up-nya. Kok bisa begitu? Ya, inilah salah satu yang mendasari kenapa kemudian Megawati PDIP mendekati AHY untuk menggagalkan pencalonan Anies. Trade off-nya bisa jadi bahwa kepemimpinan Demokrat tetap di AHY dan Muldoko tidak akan dimenangkan. Tapi kalau tidak, Muldoko dimenangkan. Atau kalau misalnya ultimate goal itu tidak tercapai, ultimate objective itu tidak tercapai, maka putaran kedua dia harapkan bahwa Demokrat tidak sama-sama mendukung Prabowo Subianto atau pendukung Anies tidak sama-sama mendukung Prabowo Subianto, tapi ada yang belok ke Ganjar Pranowo sehingga Ganjar masih bisa memenangkan pertarungan ini. Jadi tidak seperti Pilkada DKI, itu harapannya. Tapi kita lihat apakah iya atau tidak ya. Oke, coba kita bacakan dulu dan saya kira apa yang disampaikan EF ini ya masuk akal ya, masuk akal. E.F. Saifullah prediksi Ganjar menang putaran pertama tapi akan kalah di putaran kedua. Oke, Optika. Mantan konsultan politik Jokowi pada Pilpres 2014, E.F. Saifullah Fattah memperkirakan Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran jika Prabowo, Ganjar dan Anies berkompetisi. E.F. menyebut jika ketiga kandidat tersebut bertarung di Pilpres 2024, maka perhelatan politik itu akan seperti Pilgub DKI Jakarta pada 2017 silam. Ini Optika ya, optika.id. Hal ini dikatakan E.F. dalam diskusi akhir pekan dengan tajuk Dinamika Pilpres 2024 Peta Saat Ini yang ditayangkan melalui YouTube Forum Insan Cita. Prediksi E.F. Ganjar Pranowo yang saat ini diusung PDIP dan P3 akan memenangi putaran pertama. Namun menurutnya Ganjar akan kalah pada putaran kedua. Hal itu disebabkan Prabowo dan Anies Baswedan akan berkoalisi seperti yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua, di mana kubu Agus Harimurti Yudhoyono memberikan dukungan untuk Anies Baswedan. Karena didukung kubu AHY, Anies Baswedan akhirnya memenangi Pilkada DKI dari petahana Basuki Cahayapurnama Ahok yang selalu menang di sejumlah lembaga survei. Prediksi saya Mas Ganjar akan menang di putaran pertama, tapi presiden kita justru runner up-nya. Kalau runner up-nya Prabowo ya dia presidennya, kalau Anies ya Anies presidennya. Jadi seperti Pilgub DKI Jakarta, ujar E.F. yang juga CEO Polmark Research Center itu, sebagaimana dikutip optika.id dari kanal YouTube Forum Insan Cita. Menurut E.F. meskipun banyak yang menyebut fenomena Ganjar Pranowo agak mirip dengan Jokowi pada tahun 2014, namun realitas politiknya berbeda. Elektabilitas Ganjar kata dia tak sekuat Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai capres pada tahun 2014 silam. Sangat sulit di antara mereka bertiga mencapai suara 50% lebih. Mungkin salah satu akan 40%, yang lainnya 30-an% dan belasan persen. Itu situasi sekarang ya, bukan Februari 2024, kata suami mantan presenter Sandrina Malakiano itu. Sementara PDIP berusaha untuk 1 putaran ya. Ya saudara sekalian, itu prediksi E.F. Saifullah. Tentu E.F. punya hitung-hitungannya sendiri. Begini ya, paling gampang saudara sekalian. Kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin suara Presiden Jokowi 54% atau berapa ya, pokoknya 50-an%, suara Prabowo 40-an%. Nah, ketika Anies maju, maka Anies sesungguhnya kan mengambil basis suara Prabowo. Yang anehnya adalah
kok Prabowo tidak berkurang suaranya? Itu ya aneh ya. Tetapi Ganjar tidak juga 50%. Karena banyak yang undecided voters atau tidak sampai segitu. Artinya apa? Artinya tidak bisa dipersepsikan bahwa suara Jokowi itu jatuh ke Ganjar semua. Suara Prabowo itu dibagi dua atau dibagi berapa persen dengan Anies Baswedan. Ternyata tidak seperti itu potongan-potongannya. Walaupun kalau kita bicara in general, maka Ganjar lebih beruntung karena mendapatkan potongan yang lebih banyak. Makanya Ganjar mepet terus ke Jokowi. Tapi dengan mepetnya Prabowo dengan Jokowi, dia juga dapat limpahan. Sehingga dia tidak mati peluangnya. Seandainya Prabowo tidak mepet dengan Jokowi atau tidak tampak di endorse oleh Jokowi, maka dia hanya mengandalkan suara tradisional dia di dalam Pilpres 2 kali, head to head dengan Jokowi. Maka suara itu akan menjadi kecil karena ada Anies Baswedan yang menggerogotinya. Jadi gitu konstelasinya ya saudara sekalian. Anies Baswedan masih mungkin menggerogoti suara Prabowo. Ganjar berusaha mempertahankan suara Jokowi. Prabowo mempertahankan suaranya dan sebagian ngambil suara dari Jokowi. Itulah gambaran ke depannya. Maka kemudian dalam konteks seperti ini ya yang tampak leading adalah Ganjar Pranowo karena dia mewarisi Jokowi lebih banyak. Tapi jangan lupa bahwa bisa jadi kemudian yang pecah suaranya justru Ganjar Pranowo diambil oleh Prabowo Subianto. Menarik ramalan ini ya, misalnya Anies Baswedan yang menang jadi runner up, let's say begitu, sesuai dengan ramalannya. Apakah pendukung Prabowo akan ke Anies Baswedan ataukah sebaliknya? Ini menarik ini. Karena ada pendukung seperti Jokowi mania Joman. Ya, kita harus lihat juga ada pendukung yang katakanlah tidak mau Ganjar Pranowo menjadi boneka partai sehingga dia balik ke Prabowo. Nah, ketika kemudian berhadapan dengan Anies spektrum paling jauh, nah di sini EF bisa kepleset sedikit. Pasti tidak semuanya pendukung Prabowo itu mau ke Anies. Bisa jadi dia balik lagi ke basisnya karena Jokowi akan all out memenangkan Ganjar. Dalam konteks itu saya mengatakan kerja politik Anies memang harus lebih kuat lagi. Nah, ini sebuah hal yang menurut saya positif saja. Dan EF tadi mengatakan ini posisi tahun 2014 Februari, posisi sekarang ya, bukan 14 Februari 2024. Artinya menuju Februari 2024 itu masih banyak hal yang bisa terjadi. Sekarang ini Juni ya, katakanlah kurang lebih Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi ada 8 bulan lagi. Nah, selama 8 bulan ini anything can happen. Jangan khawatir juga untuk pendukung Anies Baswedan ya, masih ada kesempatan untuk terus menggarap ini ya dan memenangkan pertarungan. Ya demikian juga yang lain. Jadi sama-sama harus optimis. Yang paling penting adalah ya kita harapkan pemilunya jurdil dong, jujur dan adil. Kalau pemilunya abal-abal ya kacau kita. Kalau pemilunya jujur dan adil maka siapapun yang terpilih mungkin ada kerelaan di antara kita. Tapi kalau pemilunya abal-abal ya siapapun yang menang itu akan membuat pertikaian dan perpecahan karena kemenangan tersebut dipersepsi tidak dengan cara yang baik, cara yang benar ya, tapi dengan cara yang curang. Sobat era sekalian, kita lihat ya, karena di sebelah masih rame kita nyudut ini dan ini baik juga bagus ya. Oke, coba kita bacakan optimis Presiden Anies Presiden jangan ragu, Ganjar Pranowo kalah. Anies menang mutlak sesuai yang ada di masyarakat begitu justru bisa satu putaran. Presiden dari PDIP cuma boneka, enggak PDIP-nya, enggak presidennya membosankan.
biarpun BRP putaran, berapa putaran yang penting Ganjar. Plus petugas oligarki no, Bang Refli sekali no, tetap no. Kemudian Mas Rofi tetap Bang Anies bro, amanah dan pintar. Kemudian Anies Baswedan menang 1 putaran, insya Allah rakyat nggak bodoh. Itu asal ngomong, pinter kagak blunder iya. Kok model orang seperti ini dipercaya kalau tahu yang milih itu rakyat, berakal sehat dasar. Ya nggak bisa kita begitu juga ya. Tidak bisa kita mengabaikan analisis. Apa yang dianalisis itu menurut saya juga sudah sangat halus ya. Dia tidak mengatakan bahwa suara Anies nomor 3 ya, karena dia mengatakan ada yang 40-an, 30-an dan belasan. Tapi dia dengan apa istilahnya? Dengan bijak mengatakan itu realitas politik hari ini ya. Mudah-mudahan nanti realitas politik berikutnya berubah. Tapi jangan lupa kan mendasarkan itu pada survei, tidak pada polling-polling dan lain sebagainya. Karena survei itu sekali lagi karena apa ya? Society survei itu sudah terbentuk untuk memenangkan siapa yang di-endorse oleh kekuatan Jokowi. Dan Jokowi besar kekuatannya di masyarakat ke bawah. Karena tadi konsep masyarakat ke bawah itu, kalau mereka bodoh, miskin itu karena mereka terima nasib. Tapi kalau ada orang yang bagi-bagi sembako, itu adalah ratu adil. Nah itu soalnya yang kadang-kadang kita susah melihat bagaimana rakyat ini diberdayakan. Karena logika berpikir mereka beda dengan logika berpikir kita yang sudah punya pendidikan dan lain sebagainya. Jadi mereka konkret-konkret aja. Kalau mereka merasa miskin, kalau mereka miskin itu karena mereka merasa mereka bodoh, bukan karena secara struktural mereka dipinggirkan oleh pemerintahan atau pembangunan yang dihela pemerintah. Karena pemerintah dianggap mereka ya selalu orang baik. Apalagi kalau bawa sembako misalnya, mereka pasti akan pilih. Nah, ketergantungan itulah yang terus diciptakan oleh pemerintahan siapapun. Karena mereka tahu kelemahan rakyat Indonesia di bantuan, di sembako, di BLT dan lain sebagainya. Seolah-olah kalau sudah ada yang bawa BLT, sembako, orang baik. Mereka tidak pernah melihat bahwa itu adalah anasir-anasir dari agen ketimpangan ekonomi dan sosial. Sahabat era sekalian, itu saja ya yang ingin saya share, dan mudah-mudahan prediksi ini baik bagi Anies Baswedan. Itu yang paling kita ingin tunggu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.